Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, saya Fitri Wahyuni angkatan 18 dari Mikrobiologi Proteksi D. Pada kesempatan kali ini saya membahas tentang virus. Seperti yang kita ketahui, virus merupakan mikroorganisme yang sangat kecil dan hanya dapat bisa dilihat dengan bantuan mikroskop elektron. Virus hanya dapat memperbanyak diri dalam sel hidup atau yang disebut dengan parasit intraseluler obligat. Virus mempunyai bahan genetik yaitu RNA dan DNA yang dapat berpindah dari sel inang satu ke sel inang lainnya. Selanjutnya kita mengenal struktur dari virus. Virus hewan dan tumbuhan. Biasanya ukuran dan bentuk virus itu beragam, berkisar antara 10 sampai 300 nanometer. Setiap virus mempunyai inti asam nukleat yang biasanya ditutupi oleh selubung protein yang disebut dengan kapsid. Setiap kapsid mempunyai subunit yang disebut dengan kapsomer. Khusus pada hewan, asam nukleat dan kapsid biasanya dibungkus oleh suatu membran yang disebut dengan sampul. Pada virus bakteri, itu disebut dengan bakteriofag, yaitu virus yang menginfeksi bakteri. Nah, selanjutnya kita akan mengenal komponen yang terkandung dalam virus. Yang pertama yaitu asam nukleat, biasanya mengandung RNA dan DNA. Yang kedua itu protein. Bagian ini merupakan bagian terbesar yang membangun kapsid. Yang ketiga yaitu lipid, berupa fosfolipid, glikolipid, dan juga kolesterol. Yang keempat yaitu karbohidrat. Biasanya setiap virus mengandung karbohidrat berupa deoksiribosa maupun ribosa. Baiklah, selanjutnya kita akan mengenal reproduksi atau replikasi dari virus. Seperti yang kita ketahui, virus hanya dapat memperbanyak diri dalam sel yang hidup. Proses dari replikasi virus itu yang pertama yaitu terjadinya pelekatan atau absorpsi. Virion akan melekat pada sel inang yang rentan. Selanjutnya akan terjadi penetrasi atau pelepasan selubung. Nah, selanjutnya akan terjadi replikasi atau biosintesa komponen. Selanjutnya yaitu akan terjadi pematangan, dan terakhir yaitu akan terbentuknya virus yang baru atau pelepasan virus dari virus yang lama dan mengalami pembebasan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas peranan virus dalam bidang pertanian. Yang pertama yaitu sebagai patogen penyebab penyakit pada tanaman. Yang kedua sebagai patogen berfungsi sebagai musuh alami serangga. Yang ketiga yaitu virus merupakan vektor dalam rekayasa genetik. Selanjutnya virus dapat mengendalikan bakteri, dan virus juga dapat digunakan sebagai proteksi silang. Sekian pembahasan materi dari saya Fitri Wahyuni. Jika terdapat kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.